Halo, kembali lagi belajar matematika. Beberapa waktu sebelumnya, kita mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel, di mana kita tahu untuk mencari solusi penyelesaiannya menggunakan eliminasi substitusi, didapat himpunan penyelesaian yang berupa titik. Nah, kalau sekarang kita mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di mana bedanya adalah kita harus mencari penyelesaiannya dengan menggambar daerah himpunan penyelesaian. Oke, mari kita lihat di sini soal dari SPTLDV-nya. Bentuknya seperti ini. Step pertama yang kita lakukan adalah melukis garis pembatas yang akan kita gambarkan dalam diagram Kartesius. Ingat kan? Di sini yang mendatar itu sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y. Perhatikan pada pertidaksamaan yang pertama. Kita akan mengubah tandanya menjadi 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, kita dapat persamaan garis yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kita ubah juga menjadi X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini kita dapat persamaan garis yang kedua. Kedua garis ini kita akan lukis menjadi garis pembatasnya. Untuk persamaan garis yang pertama, kita ambil satu titik yang berpotongan dengan sumbu X, di mana artinya Y-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan Y-nya sama dengan 0 ke persamaan menjadi 2X ditambah 0 sama dengan 4. Berarti nilai dari 2X sama dengan 4. Nilai dari X sama dengan 4 dibagi 2, berarti X-nya 2. Titik yang pertama adalah 2,0. Kita lihat pada diagram Kartesius ya. Di sini kan titik 0,0, berarti X-nya 2, di sini ya 2 satuan, di sini 2, Y-nya 0, berarti di sini titiknya. Lalu untuk persamaan yang pertama masih ya, kita substitusikan titik potong dengan sumbu Y, artinya di sini X sama dengan 0. Kita masukkan X-nya sama dengan 0 ke persamaan menjadi 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, berarti titik yang kedua adalah 0,4. Kita gambar lagi, berarti X-nya 0, Y-nya 4, berarti Y-nya di atas ya, ada 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Berarti titik yang kedua di sini. Kita hubungkan titiknya menjadi sebuah garis ya. Kita hubungkan. Nah, seperti ini, garis yang pertama. Kita lanjut ke persamaan garis yang kedua. Sama caranya, kita masukkan Y sama dengan 0 menjadi X ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. Berarti nilai X-nya adalah 4. Berarti titik yang pertama ada 4,0. Lalu substitusikan X sama dengan 0. X-nya 0 ditambah 2Y sama dengan 4. Hasilnya adalah 2Y sama dengan 4. Nilai Y sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Berarti titik yang kedua ada 0,2. Kita gambarkan titik 4,0, X-nya 4, berarti 4 satuan ya. 2 berarti ke kanan, 3, 4 di sini ya titiknya. Lalu satu lagi 0,2, berarti 0-nya X-nya 0, Y-nya 2. Ini ya. Nah, ini dua titik persamaan garis yang kedua. Kita hubungkan kembali dengan sebuah garis. Nah, ini dia garis yang kedua.
Setelah selesai melukis kedua garis pembatas, selanjutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Perlu diperhatikan, dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian ada beberapa ketentuan yang harus diingat. Untuk pertidaksamaan yang pertama ya, kita lihat 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Kita lihat di sini bahwa koefisien y-nya ini adalah positif. Berarti artinya tandanya positif ya. Kemudian kita lihat tandanya kurang dari. Kurang dari menurut ketentuan artinya tandanya negatif. Ketika positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Nah, karena hasilnya negatif, berarti daerahnya berada di bawah garis. Berarti kita lihat di bawah garis yang mana? Yang garisnya yang hijau ini kan, berarti kalau di bawah garis, berarti di sebelah sini. Kemudian kita lihat pertidaksamaan yang kedua. Ada x ditambah 2y kurang dari sama dengan 4. Ini artinya koefisien y-nya tetap positif ya. Lalu tandanya kurang dari sama dengan berarti negatif. Positif kali negatif, negatif. Berarti ini juga sama, daerahnya adalah di bawah garis kuning ya, di bawah garis kuning yang mana? Yang ini. Selanjutnya ada ketentuan yang ketiga. X lebih besar dari 0. Kalau ini kan koefisiennya positif ya, terus tandanya juga lebih besar, maka dia positif juga. Positif kali positif, positif. Nah, kalau positif seperti ini, artinya dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian ketentuan yang terakhir ada Y-nya lebih besar dari 0. Ini juga sama, koefisiennya positif, tandanya juga lebih besar, maka hasilnya positif. Berarti ini artinya di sebelah atas sumbu X. Kalau sudah ada keempat ketentuan ini, kita sekarang tentukan yang mana nih daerah yang memenuhi dari keempat ketentuan yang ini. Kita lihat nih, di sini kan ada yang diwarnai ya, yang diwarnai oleh hijau dan kuning. Yang berarti diwarnai oleh keduanya, berarti itu kan daerah yang memenuhi kedua garis itu. Maka itu daerah hasil penyelesaiannya. Yang mana nih yang terwarnai? Berarti yang sebelah sini ya, nih yang sebelah sini. Ini adalah DHP-nya. Tentunya batasnya hanya sampai sumbu-sumbu ini, karena berdasarkan ketentuan 3 dan 4 dia berada di sebelah kanan sumbu Y dan sebelah atas sumbu X. Jadi DHP-nya daerah yang ini ya, kecil yang ini. Soal yang kedua, tentukan DHP dari SPTLDV berikut ya. Dengan cara yang sama kita lukis garis pembatasnya ya, dari dua persamaan garisnya seperti ini. Kemudian kita menentukan DHP-nya dengan ketentuan yang sama seperti yang tadi ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama ada 5x ditambah 3y lebih besar dari 15. Oke, kita lihat y-nya positif koefisiennya, kemudian tandanya adalah lebih dari, maka nilainya positif juga. Positif kali positif hasilnya positif. Nah, kalau positif seperti ini berarti dia di atas garis ya, di atas garis. Gambarnya yang mana? Yang kita lihat garisnya berarti garis yang hijau ya, berarti daerahnya yang di atas. Oke, daerahnya yang itu. Kemudian yang kedua ada pertidaksamaan 3x ditambah 5y lebih besar dari 15. Kita lihat koefisien y-nya positif, lalu tandanya lebih besar berarti positif.
positif juga hasilnya, berarti yang ini juga sama. Dia di atas garis yang kuning ya. Kita gambar berarti yang mana daerahnya yang ini ya. Nah, itu dia gambarnya. Kemudian ketentuan yang ketiga, X-nya masih lebih besar sama dengan 0, berarti dia positif ya. Kalau positif berarti artinya di sebelah kanan dari sumbu Y. Kemudian yang terakhir, Y-nya juga positif ya. Ini juga positif karena tandanya lebih besar dan koefisiennya positif. Berarti dia di sebelah atas dari sumbu X. Oke. Kita lihat ini berarti kan daerah seperti yang tadi, daerah yang diwarnai keduanya. Berarti yang mana? Yang diwarnai keduanya berarti yang paling atas sekali ya. Ya, yang itu dia. Nah, ini adalah DHP dari soal pertidaksamaan linear dua variabel yang kedua. Yang perlu kalian ingat adalah ketentuan untuk menentukan DHP-nya ya, agar lebih mudah. Kemudian dalam menggambar grafiknya juga harus teliti. Cukup mudah kan cara untuk menyelesaikan soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.